Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman sekalian, masih kita soroti Pondok Al Zaitun, pondok yang besar, pondok yang megah di negeri kita, namun penuh dengan misteri. Penuh dengan misteri, ya. Dulu begitu heboh, sholat berenggang, berjarak, kemudian perempuan juga ada di saf depan, dan ternyata menggunakan dalil yang salah, penafsiran dalil yang salah. Kemudian juga heboh tentang salam Yahudi yang dinyanyikan di masjid yang dipimpin oleh sang pimpinan pondok. Dan kali ini kita akan menyoroti tentang khutbah Jumat, yang mana dilakukan oleh mereka di dalam Jumatannya atau sholat Jumatnya dengan menggunakan kalimat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil azim. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an yang agung. Kalimat yang mungkin, mohon maaf, orang awam sepertinya fasih dan sepertinya bagus, namun ternyata kalimatnya adalah salah. Dan sepertinya ini adalah kalimat yang disengaja, teman-teman. Bukan tidak disengaja, karena banyak berulang kali dilakukan di sana. Yang kita bisa simak di video-videonya yang sudah tersebar. Mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda di dalam Al-Quran. Artinya bahwa Al-Quran itu adalah sabda Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Coba teman-teman kita tengok, kita bantah bersama di dalam Al-Quran sendiri, bagaimana perkataan atau firman Allah di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, teman-teman bisa dibuka di surat Hud ayat ke-1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fusilat min ladun hakimin khamir. Yang artinya Alif lam ra, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Teman-teman sekalian, sangat jelas bahwa Al-Quran turun dengan tersusun, terperinci, begitu indahnya. Dari siapa? Dari Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Siapa lagi yang maha bijaksana dan maha teliti? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Nabi SAW adalah sosok yang bijaksana, sosok yang teliti. Namun yang maha bijaksana, maha teliti tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, surat Al-Hud ayat 1. Kemudian coba kita simak lagi teman-teman di surat Asyura, ya. Surat Asyura ayat ke 53, teman-teman, ya. Kita baca, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ya, bisa kita baca juga artinya. Ayat ke-52, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padamu kepada siapa? Nabi Muhammad. Ya, artinya bahwa Allah yang mewahyukan kepada Nabi Muhammad. Tidak mungkin Nabi Muhammad mewahyukan pada Nabi Muhammad sendiri. Ruh Al-Quran dengan perintah kami, ya. Mengandung makna pertama, bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, mewahyukan berarti ada pihak pertama dengan pihak kedua yang menurunkan kepada yang diturunkan, kepada yang memberi, kepada yang menerima. Yakni Allah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang berhak memberikan perintah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Nabi adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, ada di surat Ar-Rahman. Ya. Insyaallah banyak yang sudah hafal nih. Surat Ar-Rahman. 3 ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Ya. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih. 'Allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Ya. Sangat nampak jelas sekali teman-teman sekalian, ya.
Ar-Rahman. Siapa yang Ar-Rahman? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Benar, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat kasih sayang ya. Namun yang Ar-Rahman yang Maha Pengasih itu adalah Allah. Alam Al-Quran yang mengajarkan Al-Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran. Jadi yang telah mengajarkan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Ar-Rahman ya, yang memiliki Maha Pengasih. Ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kenapa ada orang-orang atau pihak-pihak yang berani mengatakan, bahkan lancang, saya sebutnya lancang mengatakan bahwa Nabi bersabda di dalam Al-Quran, atau mengatakan bahwa Nabi berkata dengan Al-Qur'annya ini. Artinya mereka akan mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah buah karya Nabi SAW. Akan mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah karangan Muhammad SAW. Sehingga teman-teman sekalian, Al-Quran itu tidak luput dari salah. Karena Muhammad yang telah menulis ataupun Muhammad yang telah mengarang, menciptakan, berkarya dengan Al-Quran ini adalah manusia biasa juga. Sehingga ada kemungkinan kesalahan-kesalahan, ada kemungkinan Al-Quran itu tidak sesuai lagi dengan zamannya, sehingga mereka akan mengutak-utak, merubah Al-Quran, sehingga mereka akan merubah, bisa mengurangi, bisa menambah, atau menghilangkan, sehingga autentikan Al-Quran akan hilang, sehingga Islam ini akan dirubah-rubah. Itu diantaranya teman-teman sekalian. Mereka akan mengkerdilkan Al-Quran, mereka akan mengkecilkan keagungan Al-Quran, kemuliaan Al-Quranul Karim. Dan ini adalah orang-orang yang sengaja ingin merusak Al-Quran dari dalamnya. Maka teman-teman sekalian, hendaklah kita berhati-hati, khususnya orang tua yang ingin memondokkan, untuk berhati-hati, tidak sebatas yang penting, mohon maaf, putra-putrinya mondok, tidak yang penting putra-putrinya mondok di pondok pesantren di mana, tetapi hendaklah kita untuk selektif teman-teman. Jangan sampai ternyata pondoknya pondok yang mengajarkan pada kesesatan, ternyata pondoknya mengajarkan pada kesalahan yang semakin menjauhkan dari Al-Quranul Karim. Meskipun pondoknya bagus, meskipun pondoknya begitu megah dan mewah dan lain sebagainya. Dan marilah untuk selalu berdoa semoga kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita dan kaum muslimin dilindungi dari subhat, dari fitnah, dari perkara yang bisa menjadikan kita tergoda di dalam kesalahan-kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.